Sore hari ini boleh bersama-sama Mesbah Keluarga. Sungguh kerinduan kami adalah mengajak Anda, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi setiap sore kita menadakan Mesbah Keluarga. Kita berharap kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita percaya ada perlindungan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan waktu kita membawa keluarga kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui Mesbah Keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini mari kita merenungkan ayat-ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12, 13 dan 14. Yang Anda ada Alkitab, Anda di rumah Anda ada Alkitab, mungkin pakai gadget saudara, buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 12, 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus atau Minggu Pentakosta. 2 atau 3 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan merayakan Pentakosta, di mana Pentakosta adalah hari yang besar. Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan sehingga murid-murid Yesus hidupnya berubah, pelayanan mereka berubah, dan gereja Tuhan mengalami revival yang besar di kitab Kisah Para Rasul. Jumlah mereka dari 3.000 menjadi 5.000. Dan kalau tidak salah waktu saya belajar sejarah gereja, setelah 100 tahun, jumlah Kekristenan menjadi hampir 100 juta orang yang percaya. Dimulai hanya dari 12 murid Kristus, tetapi luar biasa kegerakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu mengguncangkan dunia. Saudara, Petrus nelayan yang biasa, tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah. 3.000, 5.000 orang bertobat. Dia berjalan, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Dia bertemu dengan orang buta di pintu gerbang Yerusalem. Dia berkata, "Emas perak tidak ada padaku, in the name of Jesus." Yang buta melihat. Saudara-saudara, perkara yang ajaib terjadi atas hidupnya murid-murid. Thomas pergi ke India, mengabarkan Injil, dan banyak orang yang bertobat. Yohanes dipakai Tuhan untuk menulis Alkitab yang luar biasa, dibuang ke Pulau Patmos. Dia tidak mati, dia terus mendapatkan mimpi dan nubuatan. Stefanus dirajam batu. Saudara-saudara, dia tidak takut, dia mati salib, tetapi kematiannya membuat Saulus menjadi Paulus, hamba Tuhan yang diberkati. Intinya saudara, Pentakosta membuat kegerakan yang dahsyat. Pentakosta membuat gereja Tuhan mengalami revival yang luar biasa. Hari-hari ini kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, biarlah Spirit of Pentakosta itu, Roh of Pentakosta itu terus mengalir atas hidup kita. Sehingga waktu kita merayakan Pentakosta di tahun 2020 ini, Spirit yang sama, revival yang dahsyat, perkara yang luar biasa yang terjadi 2000 tahun yang lalu juga bisa terjadi hari-hari ini. Bukankah janji Tuhan, New Dimension, Pentakosta ketiga akan terjadi atas gereja Tuhan hari-hari ini. Tetapi sebelum kita mendapatkan lawatan Tuhan di hari Pentakosta, Minggu Pentakosta, mari kita belajar sikap hati yang dimiliki oleh murid-murid. Siapakah mereka? Apa yang mereka miliki? Karakter apa yang mereka punyai? Sehingga waktu Roh Kudus tercurah, mereka dilawat dan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, dikatakan, maka mereka kembali ke Yerusalem. Mereka taat firman Tuhan. Setelah mereka di Bukit Zaitun melihat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, "Baiklah, engkau menantikanku di loteng Yerusalem."
Baiklah engkau menantikan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Saudara-saudara, murid-murid Yesus percaya dan taat kepada firman Tuhan. Saudara, saya belajar yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga itu sekitar 500 orang. Saya ulangi sekali lagi. Yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga itu sekitar 500 murid-murid. Tetapi yang berkumpul di loteng Yerusalem di Kisah Rasul 1 ayat 8 atau Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan cuma sekitar 120 orang. Jadi 380 orang pergi, saudara. 380 orang mungkin mereka takut, mungkin mereka khawatir, mungkin mereka bimbang. Sehingga dari Bukit Zaitun mereka tidak langsung ke Yerusalem, mereka pergi, mereka lari, mereka mengundurkan diri, mereka nggak lagi percaya dan taat kepada firman Tuhan. Saya ulangi, hanya 120 murid-murid, yang 380 saya nggak tahu. Sekali lagi mungkin mereka takut, khawatir dan bimbang. Sebab 500 orang yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga, hanya sisa 120 orang yang tinggal di Yerusalem. Tetapi puji Tuhan, 120 orang yang taat dan percaya firman Tuhan inilah yang dilawat Tuhan. 120 orang yang percaya dan taat firman Tuhan itulah yang menerima kuasa Roh Kudus dan hidup mereka diubahkan. Jadi yang pertama, di saat kita menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus, menyambut hari Pentakosta ini, biarlah kita memiliki hati yang percaya dan taat 100% akan firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan itu ya, benar, dan amin. Berita siapa yang saudara percaya? Bukankah hari-hari ini hoax terjadi di mana-mana? Si A bilang begini, presiden ini bilang begini, politikus ini berbilang begini, dokter ini bilang begini, televisi ini bilang begini, WhatsApp hoax yang saudara terima, Facebook dan sebagainya, begitu bertubi-tubi. Berita yang tidak jelas, berita yang tidak benar. Berita siapa yang kita percaya, saudara-saudara? Jangan sampai kita percaya kepada berita-berita yang tidak benar. Baiklah kita konsentrasi, kita dengar firman Tuhan, kita dengar janji Tuhan, kita dengar bahwa kita ini umat yang lebih banyak pemenang. Di musim pandemi ini banyak janji-janji Tuhan yang disampaikan umat Tuhan, yang disampaikan kepada umat Tuhan, maksud saya, bahwa setelah pandemi ini ada revival besar, ada lawatan besar, ada kuasa yang dahsyat dinyatakan di gereja Tuhan. Baiklah kita fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, tidak fokus kepada krisis, tidak fokus kepada hoax, tidak fokus kepada berita-berita yang membuat kita menjadi lemah dan khawatir. Fokus kepada firman Tuhan. Janjinya gereja Tuhan akan dibawa kepada dimensi yang luar biasa. Pertobatan, lawatan Tuhan yang dahsyat akan terjadi hari-hari ini. Saudara, kami belajar sebagai hamba Tuhan. Waktu kami fokus kepada firman Tuhan, waktu kami fokus kepada janji-janji dan nubuatan firman Tuhan atau pesan Tuhan di musim-musim krisis dan pandemi ini, iman kami justru jauh lebih kuat. Tetapi waktu kita terlalu banyak nonton TV, nonton berita, nonton hoax, buka WhatsApp yang belum tentu benar, justru iman kita lemah. Justru kita tidak memiliki iman yang luar biasa. Oleh sebab itu saya mengajak Anda, pemirsa-pemirsa di rumah, yuk baca firman Tuhan, yuk renungkan firman Tuhan, percaya janji Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang percaya janji dan perintah Tuhan, mereka yang akan mengalami lawatan Roh Kudus. Anda mau dilawat Roh Kudus? Percaya janji Tuhan, engkau lebih daripada pemenang. Kalau engkau mau dilawat Tuhan, percaya firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi lewati hari ini tidak melebihi kekuatan kita. Amen. Saudara, yang pertama, mari kita menjadi murid Kristus yang percaya dan taat akan firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ayat 14 dikatakan, mereka atau murid-murid Kristus bertekun. Wow, kata bertekun ini mungkin kata yang tidak populer. Kalau orang disuruh bertekun dan setia, itu sulit. Tetapi mari kita belajar dari murid-murid. Dikatakan dari Bukit Zaitun mereka
berjalan ke Yerusalem itu 1 hari, saudara. Dan antara kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus itu 10 hari. Jadi bisa bayangkan 10 dikurangi 1 itu 9 hari. 9 hari mereka lockdown di loteng Yerusalem. 9 hari mereka stay di loteng Yerusalem, menanti-nantikan Tuhan. Mungkin mereka memuji, mungkin mereka menyembah, mungkin mereka bahasa roh. Mungkin Yohanes yang pertama yang mimpin pujian, kemudian mungkin Petrus yang sharing, kemudian saudara Andreas mungkin berdoa syafaat. Mereka berganti-ganti melayani, berdoa. Tapi bukan sehari, bukan cuma 2 jam, bukan cuma sehari atau 2 hari, 9 hari, saudara-saudara. Mereka lockdown 9 hari di loteng Yerusalem. Oleh kemurahan Tuhan saya pernah pergi ke loteng Yerusalem. Sangat kecil, saudara-saudara, di atas kuburan Daud. Sangat kecil, tidak begitu besar. 120 orang ada di sana berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Begitu tidak gampang, tetapi mereka dikatakan bertekun. Mereka setia. Hari-hari ini saya percaya ada beberapa di antara saudara sudah mulai jenuh. Ada di antara saudara sudah mulai tidak sabar menunggu lockdown ini diangkat. Ada yang sudah menunggu 2 bulan. Seperti kami di Philadelphia, kami menunggu 2 bulan sampai lockdown ini diangkat. Ada beberapa saudara mungkin sudah mulai capek. Tetapi janji Tuhan adalah orang-orang yang bertekun dan setia. Orang-orang yang bertekun dan setia akan mengalami lawatan Tuhan. Mari belajar terus untuk bertekun. Mungkin roh saudara mulai pada, aduh udah capek Pak berdoa. Aduh udah capek menanti-nantikan, sampai kapan? Saudara, percayalah orang yang setia dan bertekun akan mengalami berkat-berkat kelimpahan daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia adalah setia untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi dia akan memberikan grace, kasih karunia kepada orang-orang yang mau belajar setia dan bertekun. Mari belajar dan setia bertekun. Di gereja kami 10 hari ini kami mau berdoa bertekun. Di gereja kami mengajak jemaat untuk bertekun berdoa, menantikan lawatan Roh Kudus. Mari pemirsa-pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa menanti-nantikan Roh Kudus, bertekun sampai nanti hari Minggu depan pencurahan Roh Kudus terjadi atas hidup kita. Amin. Dan percayalah, orang-orang yang bertekun dan setia akan dilawat Tuhan. Orang-orang yang bertekun dan setia akan mengalami jamahan Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sebab kita percaya orang yang bertekun dan setia adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sudahkah engkau bertekun berdoa? Sudahkah engkau bertekun untuk melayani Tuhan di saat-saat lockdown ini? Mari kita belajar seperti murid-murid Kristus. 9 hari mereka di lockdown. 9 hari mereka gak keluar kemana-mana. Mungkin karena mereka takut dianiaya. Tinggal di loteng Yerusalem. 9 days lockdown. Tetapi mereka bertekun berdoa. Mari kita bertekun dan berdoa di masa lockdown ini sampai Tuhan melawat dan menyapa saudara. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, dikatakan mereka juga sehati, bertekun dengan sehati berdoa. Sehati, unity. Bapak Ibu Saudara, the word of unity itu juga sangat-sangat sulit diaplikasikan. Mari kita belajar untuk memaafkan. Mari kita belajar untuk tidak menyimpan kepahitan. Mari kita belajar untuk mengampuni. Mari kita memiliki unity dengan keluarga kita, unity dengan jemaat, saudara-saudara kita seiman, satu gereja atau di dalam komunitas kita. Sebab tanpa unity tidak ada lawatan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang percaya janji Tuhan. Yang kedua, kita harus bertekun. Dan yang ketiga, kita harus unity. Kita harus sehati. Saudara, untuk sehati saya kira sangat-sangat tidak gampang. Tapi waktu saya baca ayat-ayat ini saya amazed. Di situ dikatakan ada Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, dan semua murid-murid Kristus, 120 orang. Saudara, mereka memiliki karakter yang berbeda-beda.
Ya, mungkin saya kalau boleh gambarkan, Petrus itu orangnya berangasan, orangnya straight to the point. Mungkin kalau kita orang Indonesia, Petrus ini kalau bukan orang Batak, orang Madura, saudara. Yohanes orangnya lembut, selalu dekat dengan Kristus. Saudara, Yohanes ini mungkin bisa dikatakan orang Jogja, orang Solo, saudara, karena dia lembut. Saudara, Yudas, saudara, salah satu murid Kristus juga. Sorry, bukan Yudas, Thomas maksud saya. Thomas murid Yesus itu selalu analogik, saudara, selalu harus make sense. Sebelum aku mencucukkan bekas tanganku di bekas tangan Tuhan seberlubang paku, dia tidak mau percaya kalau Yesus bangkit. Itu Thomas. Jadi Thomas, Yohanes, Petrus, atau yang lain-lain memiliki karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda, tetapi saya memberitahu, 9 hari mereka bisa unity, mereka bisa ada di satu ruangan, berdoa dan memuji Tuhan. Mereka nggak berantem, mereka tidak ribut. 9 hari mereka bertekun dan berdoa. Waktu mereka unity, Alkitab katakan lawatan Tuhan Pentakosta terjadi. Amen. Bapak Ibu Saudara, pelihara unity kita dengan istri, suami kita. Pelihara unity kita dengan keluarga kita. Ajak mereka untuk mesbah keluarga, berdoa bersama-sama. Kami pun saudara punya anak yang hampir 4 tahun. Kadang dia bisa ikut doa separuh, kadang sepertiga, kadang dia ngantuk di tengah-tengah, kadang dia ikut nyanyi 1-2 lagu. Tapi selalu saya mengajarkan kepada dia untuk diajak mesbah keluarga. Karena waktu anak, papa, mama, suami, istri dan anak unity berdoa, kita percaya ada berkat Tuhan atas keluarga kita. Saya mau ajak saudara di rumah-rumah, ayo suami ambil inisiatif. Ayo istri ambil inisiatif. Mungkin kau katakan kepada suami, ayo Pak, kita doa bersama dengan anak-anak kita, supaya perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan terjadi atas keluarga kita. Mungkin suami-suami ambil inisiatif, anak-anak, yuk kita setiap sore kita doa beberapa menit, kita baca Alkitab, karena dari sanalah ada kekuatan, dari sanalah ada berkat, dari sanalah dari mesbah keluarga itu terjadi lawatan, jamahan kuasa Tuhan. Saya sangat yakin keluarga-keluarga yang menaikkan doa, pujian dan penyembahan seperti yang dilakukan Israel, mereka membangun mesbah demi mesbah di keluarga mereka, maka mereka dilindungi dari tulah, mereka dilindungi dari malapetaka, mereka diselamatkan. Seperti Abraham, dia selalu membangun mesbah bersama dengan anak dan keluarganya. Abraham adalah orang yang diberkati di bumi, dan juga dia diberkati di surga karena dia diselamatkan. Saudara-saudara, mari menuju Minggu Pentakosta, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari menjadi orang yang percaya janji Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragukan Tuhan. Janjinya itu ya, benar dan amin. Yang kedua, saudara, mari bertekun. Di lockdown tetap bertekun, stay home tetap bertekun berdoa, tetap bertekun baca firman Tuhan, tetap bertekun untuk menaikkan praise and worship, doa, pujian dan penyembahan. Ketekunan kita akan dibalas dengan berkatnya Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, unity. Suami, istri, keluarga, gereja, unity. Mengampuni, mendoakan, unity, kunci berkat. Di mana ada unity, di situ ada berkatnya Tuhan. Amen. Waktu gereja Tuhan unity, kesanalah Tuhan akan memberitakan berkat-berkatnya. Untuk unity perlu kerendahan hati, perlu mengampuni. Saya setiap hari berdoa, Tuhan, jangan ada kepahitan, jangan ada ganjalan, jangan ada sakit hati, jangan ada kebencian. Bila hati kita murni, kudus, lurus, tulus di hadapan Tuhan, dan biar hati kita menyenangkan hatinya. Semoga saudara diberkati. Mari menyambut Pentakosta ini. Doa, pujian dan penyembahan, setia menanti-nanti, maka Anda akan dilawat dan hidupmu tidak akan sama lagi. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari buka tangan saudara. Bapa, kami membuka tangan kami. Biarlah Roh Kudus tercurah atas hidup kami. Sebab waktu Roh Tuhan tercurah, hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami akan menjadi berkat. Karakter kami akan diubahkan. Urapan Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, pengurapan-Mu yang membuat kami mampu dan bisa. Dan hari-hari Pentakosta ini, kami mau menjadi umat Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan. Sehingga di dalam krisis ini, kami keluar sebagai pemenang. Amen. Terima kasih Tuhan. Para pemirsa yang ada di rumah-rumah, berkati, urapi, dan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, terima Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Bergerak dalam Roh Kudus. Hidupmu tidak akan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih sudah watching bersama-sama dengan kami di live streaming. Ada beberapa pengumuman penting bagi jemaat Nations Worship. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita akan berdoa bersama-sama selama seminggu ini menantikan kedatangan Roh Kudus di Minggu Pentakosta. Setiap jam 8 kita akan Zoom, kita akan berdoa bersama-sama, dan kita percaya waktu kita berdoa dalam unity, Tuhan akan melawan kita. Amin. Setiap hari kami berusaha untuk mengadakan mesbah keluarga. Unless something very important happening, jam 7 kami akan live dan kita akan mengadakan mesbah keluarga bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Rabu gereja kami membagi-bagikan sembako, menolong orang-orang yang susah dan kekurangan di South Philadelphia. Jika Anda membutuhkan, call us, telepon kami 267-9710 267-970-0710. Atau saudara punya teman, sahabat, atau saudara yang sedang kekurangan di masa krisis ini, mari kita menjadi mata dan kita menjadi tangan dari Tuhan Yesus untuk menolong mereka. Give us call supaya kami bisa deliver makanan, mengirim makanan di depan pintu mereka. Bapak Ibu Saudara, seminggu yang lalu kami mendapatkan banyak request. 2 bulan yang lalu kami cuma membagi 40, bahkan naik menjadi 50, 60. Bahkan minggu yang kemarin hampir 100 package makanan yang kami bagi-bagikan. Oleh sebab itu, terima kasih buat jemaat yang sudah menabur. Terima kasih yang sudah menyumbang. Banyak yang menyumbang. Dari beberapa organisasi juga banyak mengirim makanan untuk kami bisa deliver. Kita percaya apa yang saudara tabur tidak pernah sia-sia. Banyak orang di luar sana sakit, tidak bekerja. Mereka butuh bantuan. Saya mengetuk pintu hati saudara. Jika Anda terbeban, mari saudara-saudara kita menolong mereka, membantu mereka. Saya percaya persembahan diakonia, persembahan saudara, Tuhan akan menggantikan dengan berkat yang melimpah. Kita akan beli banyak beras, kita akan beli banyak Indomie, kita akan beli banyak telur untuk kita jadi berkat bagi jemaat-jemaat atau komunitas yang ada di South Philadelphia. Berikutnya hari Sabtu, Bapak Ibu Saudara, gereja kita akan merayakan ulang tahun. Ulang tahun kita melalui Zoom. Kita akan bersama-sama cool ibadah Zoom Anniversary of Nations Worship Center. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi Gunawan, juara dunia bulu tangkis yang sekarang bertobat dan menjadi hamba Tuhan penginjil yang luar biasa. Temanya adalah lebih dari pemenang. Mari kita belajar dari Pak Rudi Gunawan. Mari kita dengar firman Tuhan untuk bisa menjadi pemenang di tengah krisis, untuk bisa menjadi lebih daripada pemenang di tengah tantangan pandemik yang luar biasa. Hari Sabtu jam 7 kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Praise and worship masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara pasti diberkati. Amen. Stay healthy, stay strong. Saya percaya kita akan lolos dari pandemik ini. Amen. Very, very soon. Mari kita tutup ibadah kita bersama-sama. Kita nyanyi doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan